Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Usahanya lancar, bisnisnya lancar, kerjaannya lancar, rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Dan semoga setiap permasalahan yang sedang dihadapi diberikan kemudahan oleh Allah untuk diselesaikan dan diberikan solusi yang terbaik. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya Saiful Bahari. Video kali ini saya ingin memberikan 7 tips untuk menentukan merek. Mungkin teman-teman yang sudah punya usaha atau sedang menjalankan usaha ya, masih belum serak dengan mereknya, tonton video ini sampai habis. Ya, barangkali ada hal-hal yang teman belum ketahui bisa teman pakai untuk merek teman-teman sendiri. Apa? Jangan lupa subscribe dulu videonya ya, kemudian channel loncengnya dibunyikan supaya channel ini terus berkembang dan teman-teman bisa tahu video-video berikutnya. Baik, kita langsung masuk saja 7 tips cara menentukan merek. Yang pertama adalah filosofi. Setiap merek-merek terkenal cenderung memiliki histori sendiri, cenderung memiliki story sendiri, cerita tersendiri. Bagaimana dengan merek Honda, bagaimana dengan merek Aqua, bagaimana dengan merek McDonald, KFC dan lain sebagainya. Masih banyak ribuan merek-merek yang memang mereka punya historinya sendiri, punya ceritanya sendiri. Pasti merek yang mereka buat ada mereka punya filosofinya tersendiri. Bagaimana dengan teman-teman yang mungkin sudah punya merek, tentunya harus punya filosofinya. Jangan sampai bikin merek tapi nggak ngerti maksudnya apa, nggak tahu namanya apa, pokoknya bikin merek aja gitu. Jangan sampai seperti itu, karena ketika nanti orang lain bertanya, orang lain pengen tahu bisnis Anda, merek Anda, ketika ditanya mereknya, Anda nggak punya filosofi, Anda bingung jawabnya ya. Itu yang pertama, filosofi. Kemudian yang kedua adalah suku kata. Setiap merek pasti ada suku katanya. Nah, ada merek-merek yang memang suku katanya simple-simple. Yang pertama ada suku kata yang cuma satu, Grab, satu suku kata. Kemudian Gojek, 2 suku kata. Honda 2 suku kata. Yamaha 3 suku kata. Dan banyak merek-merek lain yang memang tidak terlalu banyak suku katanya. Kenapa? Masuk ke poin ketiga, yaitu mudah diingat. Suku kata yang ringan, suku kata yang pendek, yang sedikit, itu akan gampang dan mudah, lebih cepat diingat oleh konsumen. Sehingga masuk ke otaknya konsumen. Sampai-sampai ini yang seperti ini, orang akan bilang ini adalah aqua gelas. Nah, padahal air mineral mereknya merek lain gitu kan. Cuman karena dia punya filosofi yang kuat, punya merek yang kuat, brand yang kuat, sehingga masuk ke otak konsumen. Orang beli seperti ini aja dianggapnya aqua gelas. Beli apa? Beli aqua gelas, padahal mereknya belum tentu aqua itu. Karena sangat sudah melekatnya ke otak konsumen. Mereknya tersebut filosofinya sudah kuat, suku katanya juga sedikit gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi mudah diingat. Nah, yang keempat, nah ini poin yang penting nih, penting dan sangat penting, yaitu apa? Cek kepemilikan merek. Jangan sampai kita udah bikin merek capek-capek, udah ada filosofinya, ya, mereknya kuat gitu kan. Kemudian filosofinya, suku katanya sedikit ya. Ternyata merek yang kita buat udah milik orang. Nah, itu yang beresiko. Udah capek-capek usaha kita berkembang sampai udah sekian tahun, ternyata mereknya milik orang lain. Nah, bagaimana caranya supaya tahu bahwa merek yang kita buat itu sudah ada yang punya? Nah, berarti kita harus bikin merek yang belum orang lain punya. Nah, cara untuk bisa tahunya merek-merek tertentu, teman-teman bisa cari, bisa search di Google ya, ketik DJKI spasi status. Nanti akan keluar ya beberapa poin di bawah. Klik DJKI. Webnya DJKI, kemudian nanti keluar lagi, di situ ada kolom, ada paten, kemudian ada merek dan lain sebagainya. Itu diklik ganti merek dan ketik merek teman-teman sekalian, kemudian di search, nanti akan terlihat di sana merek-merek yang sudah didaftarkan. Nah, kalau merek-merek yang teman cari ternyata belum ada, nah berarti itu merek yang belum didaftarkan. Berarti teman-teman bisa pakai merek tersebut gitu. Nah, itu tipsnya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi di bawah ini, akan saya bagikan linknya. Teman-teman bisa cari untuk merek-merek yang memang sudah didaftarkan ya.
Kadang-kadang memang banyak merek-merek semua daftar, misalkan merek Kusuka itu banyak, Kusuka banyak. Tapi di antara merek-merek itu mana yang sudah dilindungi? Karena statusnya beda-beda, ada yang sudah dilindungi, ada yang belum terdaftar, ada yang tidak terdaftar gitu. Nah, merek yang paten itu adalah ketika kita klik mereknya, nanti dia akan keluar statusnya bahwa merek tersebut sudah dilindungi oleh undang-undang. Itu ada di web DJKI ya. Webnya kekayaan intelektual. Oke, selanjutnya yang kelima, karakter huruf. Kita cek karakter huruf. Kebanyakan huruf-huruf merek itu biasanya merek-merek yang luas. Kita cek ini. Renovit, lihat karakter hurufnya, mudah dilihat, mudah dibaca, hurufnya nggak ngejelimet. Dan kalau analisa saya, huruf-huruf mereka itu cenderung hurufnya nggak ada kakinya. Ya, ini seperti huruf fontnya Arial ya dan lain sebagainya. My Baby kita lihat hurufnya nggak ada kakinya. Huruf ada kakinya seperti apa sih? Kalau teman-teman pernah lihat huruf mereknya Aqua, itu huruf A-nya itu ada kakinya bagian bawahnya. Nah, terus bagaimana dengan ada kakinya? Silakan, sah-sah aja. Itu tidak menjadi sebuah keharusan atau tidak menjadi sebuah kewajiban atau larangan bahwa merek itu harus begini, enggak. Tapi cenderung yang saya lihat merek-merek produk-produk terkenal itu cenderung mereknya itu nggak ada kakinya. Kita lihat My Baby, Renovit, hurufnya nggak ada kakinya. Kemudian ini Fides, ya nggak ada kakinya. Kemudian makanan anak-anak, Superco juga nggak ada kakinya. Ya cenderung kenapa? Supaya karakter-karakter huruf ini mudah diingat, mudah dibaca, mudah dilihat, nggak ngejelimet, sehingga bisa masuk ke otaknya konsumen gitu. Nah, setelah karakter yang kelima, yang keenam adalah warna huruf. Warna juga menentukan supaya daya ingat konsumen bisa ingat ya kepada produk kita, kepada merek kita. Warna biasanya kalau produknya air cenderung warnanya biru. Kalau produk yang pedas biasanya warnanya merah. Tapi nggak jaminan juga dan nggak menjadi sebuah keharusan. Silakan teman-teman bisa bebas. Yang penting hurufnya itu karakternya tadi ya bisa dihafal, diingat sama orang hingga masuk ke otaknya konsumen. Nah, yang ketujuh, ini yang paling terpenting dan ini finalnya. Ketika teman-teman sudah punya merek, sudah ada filosofinya, kemudian suku katanya juga sedikit, kemudian mudah diingat, dicek ternyata merek tersebut belum ada yang punya, warna hurufnya dapat, karakter hurufnya dapat. Nah, yang terakhir yang ketujuh adalah daftarkan milik merek teman-teman. Jangan sampai teman-teman punya usaha, merek yang didaftarin tiba-tiba udah maju, ternyata merek tersebut didaftarkan orang lain. Teman-teman punya usaha sekitar anggaplah 2 tahun. Ternyata ada orang baru sebulan dan dia berani mendaftarkan mereknya, maka teman-teman udah nggak boleh pakai merek tersebut. Nah, ini yang poin terpenting yang ketujuh adalah ketika sudah punya merek, daftarkan merek teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Teman-teman bisa lihat di video berikutnya, makanya jangan lupa dan tonton terus di video ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah menonton video ini. Salam dari saya, semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.